Bawaslu ini secara ketugasan sebenarnya ada 3 tugas utama ya. Tentu Bawaslu melakukan ketugasannya juga. Apa ketugasannya? Jadi Bawaslu Bantul ini kan punya program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman pemilih, kembali lagi di podcast kesayangan Anda, yaitu podcast Sapa Demokrasi bersama KPU Kabupaten Bantul. Kali ini, podcast Sapa Demokrasi akan dipandu bersama saya, Dian Janan Tahira, salah satu mahasiswi magang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama teman pemilih, podcast Sapa Demokrasi tentu akan menyajikan episode yang menarik bersama narasumber yang berbeda tentunya. Dan di pagi hari ini, podcast Sapa Demokrasi akan ditemani bersama Bapak Didi Joko Nugroho selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Baik. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, kalau Pak Didi sehat, saya juga ikut sehat dan juga semangat begitu harus Pak. Dong, harus ya. Oke, boleh disapa dulu Pak teman pemilihnya. Baik, selamat pagi teman pemilih semuanya. Tentu kita berharap teman pemilih semuanya dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu untuk demokrasi yang lebih baik tentunya. Begitu Mbak Dian. Oke, baik teman pemilih. Kalau di episode sebelumnya kita ditemani dan berbincang terkait untuk mengenal lebih dalam begitu terkait aktivitas apa saja yang ada di KPU Kabupaten Bantul. Dan kali ini cukup berbeda ya Pak Didi karena kita akan berbincang dan mengenal lebih dalam terkait Bawaslu Kabupaten Bantul begitu. Jadi teman pemilih tidak hanya mengenali apa saja kegiatan KPU pasca Pilkada 2024, melainkan kita juga akan berbincang-bincang terkait Bawaslu sehingga teman pemilih bisa mengenal lebih dalam begitu ya Pak ya. Juga berbagai tupoksinya, pengawasannya seperti apa. Jadi kita akan kupas tuntas di podcast Sapa Demokrasi pagi hari ini. Begitu ya Pak Didi. Mungkin untuk pertanyaan saya tentu akan mewakili pertanyaan secara general dari teman-teman pemilih yang sedang menonton kita saat ini Pak Didi. Mungkin boleh saya langsung mulai ya Pak ya. Silahkan Mbak Dian. Baik Pak Didi. Kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak tupoksi dari Bawaslu Kabupaten Bantul itu sendiri? Baik Mbak Dian dan teman pemilih semuanya. Jadi Bawaslu ini secara ketugasan sebenarnya ada 3 tugas utama ya. Baik. Jadi tugas utamanya pertama tentu pencegahan, ya kan? Pencegahan. Kemudian yang kedua pengawasan dan yang ketiga adalah penindakan. Nah, 3 tugas utama ini yang kemudian dalam konteks pemilu maupun pilkada kemudian akan di-breakdown menjadi tugas-tugas yang lebih detail. Oke. Bagaimana mekanisme pencegahan, bagaimana tata cara pengawasan, dan bagaimana proses penindakan, begitu ya. Jadi masing-masing tugas utama yang ada 3 hal di depan yang saya sampaikan tadi, pencegahan, pengawasan, dan juga penindakan, itu dalam konteks pemilu dan pilkada pasti kemudian akan di-breakdown menjadi tugas yang lebih kecil-kecil gitu ya. Oke. Yang itu kemudian dijalankan oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, sampai dengan organ pengawas ad hoc kita. Oke. Karena di Bawaslu itu juga ada organ pengawas ad hoc, baik itu di tingkat kecamatan yang namanya Panwascam, maupun di tingkat kelurahan yang namanya pengawas kelurahan desa, sampai dengan yang di tingkat TPS, yang namanya pengawas TPS. Begitu Mbak Dian. Baik, berarti teman pemilih terdapat 3 tugas pokok begitu ya Pak ya. Yang pertama pencegahan, kemudian pengawasan dan juga penindakan. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya pasti akan cukup terbesit ya di benak teman pemilih begitu. Karena pasca Pilkada 2024 ini sekiranya pekerjaan atau tupoksi atau bahkan mungkin kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Bantul itu apa Pak dan bagaimana? Boleh dijelaskan? Iya, jadi orang kemudian sering bertanya, termasuk
kepada saya beberapa kali ya, tidak hanya sekali. Beberapa kali orang kemudian menanyakan, pasca pemilu tugas Bawaslu apa Pak? Betul, Gitu kan? betul. Pasca pilkada tugas Bawaslu apa Pak? Gitu. Nah, saya kembali ke tiga tugas utama Bawaslu tadi ya. Jadi ada pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Tadi saya sampaikan 3 tugas utama itu kan akan berlaku maksimal atau berlaku secara optimal itu pada saat tahapan pemilu dan pilkada. Nah, di luar tahapan dan pemilu dan pilkada, ada satu tugas utama yang masih akan dijalankan oleh Bawaslu. Apa itu? Pencegahan. Ya. Jadi konsep pencegahan ini adalah pencegahan yang berkesinambungan. Begitu. Jadi kita di konteks pencegahan kita ada yang namanya pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini adalah pengawasan yang mengedepankan keterlibatan masyarakat. Nah, pasca pilkada 2024, pasca pemilu 2024, maka Bawaslu kemudian tidak hanya diam, tapi kita kemudian menguatkan metode-metode pencegahan yang kita lakukan, salah satunya dengan kegiatan pengawasan partisipatif. Jadi, secara substansi, Mbak Dian, apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu pasca pengawasan pilkada, kita melakukan kegiatan pencegahan. Begitu. Baik. Jadi pasca pilkada itu lebih ke pencegahan yang berkesinambungan begitu ya Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan ketiga Pak Didi, karena di KPU Kabupaten Bantul salah satu kegiatan pasca pilkada itu ada PDPB begitu ya Pak ya. Nah, teknis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu seperti apa, Pak? Ya, jadi rekan-rekan di KPU ini kan sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Betul. Tentu ketika rekan-rekan di KPU selaku penyelenggara teknis melaksanakan kegiatan, terutama PDPB yang itu juga ada dalam konteks amanah undang-undang, tentu Bawaslu melakukan ketugasannya juga. Apa ketugasannya? Kita sudah di guidance, sudah diarahkan, dan sudah diterbitkan surat edaran nomor 29 tahun 2025 oleh Bawaslu RI tentang mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di dalam surat edaran nomor 29 tahun 2025 itu diatur tentang mekanisme pencegahannya seperti apa, kemudian pengawasannya seperti apa, kemudian sampai dengan nanti proses melaporkan hasil pengawasan juga itu diatur di dalam surat edaran tersebut. Nah, apa yang kemudian dilakukan secara teknis oleh Bawaslu Bantul? Bawaslu Bantul dalam konteks pencegahan kita sudah melakukan beberapa hal untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pertama, tentu kita memberikan himbauan kepada rekan-rekan KPU ya. Apa substansi himbauan itu? Ya, substansi himbauan itu terkait dengan agar rekan-rekan KPU dalam proses pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini mengedepankan proses pengolahan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, begitu ya. Kemudian kita juga memberikan himbauan kepada rekan-rekan KPU agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait, begitu ya. Nah, himbauan ini adalah proses pencegahan awal, ya kan? Nah, kemudian kita juga, Bawaslu juga melakukan koordinasi juga dengan instansi terkait. Ya. Jadi, meskipun KPU juga dalam konteks penyelenggara teknis menyelenggarakan koordinasi, kami dalam konteks pengawasan itu juga melakukan koordinasi. Nah, apa fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu? Koordinasinya adalah berkaitan dengan kita menyampaikan kepada instansi terkait bahwa tugas Bawaslu adalah memastikan prosedur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Salah satunya, suatu saat nanti ada proses yang namanya uji petik. Ya. Uji petik terhadap data-data yang mungkin oleh rekan-rekan KPU diakses dari instansi tersebut. Begitu. Nah, kemudian pencegahan kami yang lain, itu kita juga membuka posko aduan, Mbak Dian ya.
Jadi posko aduan ini lebih pada untuk kemudian mewadahi masyarakat ketika mungkin ada masyarakat yang ingin menyampaikan entah keluarganya, entah tetangganya, atau entah kerabatnya begitu ya. Pemilih yang kemudian mungkin tidak memenuhi syarat, pemilih yang kemudian pindah keluar Bantul, atau pemilih yang mungkin masuk ke Bantul begitu ya. Kita membuka posko pengaduan. Posko pengaduan ini kita buka baik secara luring maupun daring. Artinya luring dan daring ini offline maupun online begitu ya. Jadi mau datang ke Bawaslu juga kita layani. Ketika masyarakat akan menyampaikan laporan secara online juga kita layani. Nah, itu pencegahan, Mbak. Ya, pencegahan dalam konteks pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ada lain lagi nanti tentu pengawasan ya. Nah, pengawasan ini kita mengikuti ritmenya KPU. Ya, misalnya teman-teman KPU, rekan-rekan KPU ada coktas, seandainya ada coktas ya. Coklit terbatas. Ya, kita tentu akan melakukan pengawasan. Ketika rekan-rekan KPU melaksanakan rapat pleno, tentu Bawaslu juga akan hadir melakukan pengawasan gitu. Nah, kemudian di dalam SC itu juga diatur tentang mekanisme kami harus menyampaikan laporan-laporan hasil pengawasan. Tentu laporan hasil pengawasan ini bagian dari kita mempublikasikan pengawasan yang kita lakukan terhadap proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Begitu, Mbak Dian. Sudah cukup dipahami begitu ya, sudah sangat jelas begitu teman pemilih terkait apa pekerjaan Bawaslu atau apa yang dilakukan Bawaslu ketika KPU ini melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan begitu ya Pak. Sudah diatur juga dalam undang-undang ya Pak ya? Surat edaran. Surat edaran, oke. Sudah diatur dalam surat edaran. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, karena kami ingin mendengar langsung gitu, teman pemilih juga pasti ingin mendengar langsung dari sumbernya begitu Pak. Karena dalam pemilu dan juga pilkada 2024 ini tentu banyak sekali dinamika yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu. Nah, untuk saat ini saya bersama teman pemilih tentu ingin mengetahui bagaimana dinamika yang dialami Bawaslu sendiri ketika pasca pelaksanaan maupun ketika pelaksanaan pemilu dan juga pilkada 2024. Boleh diceritakan Pak seperti apa mungkin yang paling diingat atau mungkin yang paling memorable begitu Pak? Ini dinamika pengawasan atau dinamika pasca pengawasan ya? Dinamika yang dialami dalam pencegahan pelanggaran setelah pemilu dan juga pilkada 2024. Oke, jadi pasca pemilu ya? Betul. Sama pilkada betul. Ya? Jadi tidak dalam konteks pengawasan pilkada betul, ya? Betul. Oke, tentu kalau jadi proses pencegahan, proses tadi saya sampaikan ya bahwa pasca pemilu dan pemilihan kepala daerah itu kan tugas Bawaslu itu ada satu, pencegahan, ya kan? Nah, apa yang kemudian menjadi kendala kita? Kendala kita tentu pencegahan di luar masa tahapan itu lebih pada awareness ya, kesadaran masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu kan euforianya kan terjadi ketika ada pemilu dan pilkada. Betul. Gitu kan? Nah, di luar pemilu dan pilkada, awareness masyarakat kita atau kesadaran masyarakat kita itu kan tidak sekuat pada saat pemilu dan pilkada. Betul. Sehingga kemudian tugas Bawaslu tentu harus lebih ekstra. Betul. Misalnya ya, satu contoh saja Mbak Dian. Ketika kita menguatkan program yang namanya Gerakan Anti Politik Uang. Jadi Bawaslu Bantul ini kan punya program Desa Anti Politik Uang tuh. Betul. Ada 18 desa ya sekarang. Ada 18 desa dari 75 desa. Nah, kita di luar tahapan ini kan tetap menguatkan tuh Gerakan Anti Politik Uang. Tapi kemudian masyarakat kita kan kemudian berpikir loh, kan pemilunya udah selesai. Kan pilkadanya udah selesai. Betul. Gitu kan. Jadi ini yang kemudian masih menjadi PR besar bagi kita berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat kita terkait dengan
hal-hal yang kemudian perlu kita bangun dari awal. Ya, demokrasi yang bersih itu tidak datang tiba-tiba. Betul. Demokrasi yang kemudian bermartabat itu tidak sekonyong-konyong muncul. Tapi itu perlu proses. Nah, proses ini kita mulai di luar tahapan. Ya, dengan gerakan-gerakan kecil, gerakan anti politik uang. Meskipun tadi saya sampaikan, itu menjadi salah satu problem kita. Karena membangkitkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan gerakan anti politik uang di luar tahapan pemilu dan pilkada, itu tidak mudah. Itu satu hal yang sulit. Menjadi tantangan begitu menjadi ya, Pak? tantangan. Apalagi masyarakat kita saat ini ya disibukkan dengan ritme kehidupan keseharian ya, misalnya ya mereka ya misalnya tetap harus bekerja lah, harus aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi ketika kita membawa isu atau program gerakan anti politik uang ya tidak mudah. Itu salah satu contohnya Mbak Dian. Baik. Jadi salah satunya itu ada gerakan anti politik uang begitu ya Pak? Iya. Di 18 desa dari 75 desa. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya begitu Pak Didi, ada nggak sih Bapak untuk pesan dan kesan gitu? Pesan ya dari Pak Didi untuk teman pemilih terkait untuk pemilu dan juga pilkada ke depannya begitu. Mungkin bisa disampaikan. Oke, Mbak Dian dan teman pemilih semuanya. Jadi saya kira kita sudah sangat paham bahwa pemilu dan pemilihan, entah itu pemilihan kepala daerah ya, pemilihan kalau di Jogja tentu tidak ada pemilihan gubernur ya, pemilihan bupati dan wali kota. Ini adalah hajat bersama kita, gitu ya, hajat bersama kita. Bawaslu selaku penyelenggara pemilu yang punya tupoksi melakukan pengawasan, itu tentu tidak bisa melakukan kerja-kerja pengawasan itu dilakukan secara sendiri. Betul. Kita, organ pengawas itu sangat terbatas, tidak berimbang. Betul. Antara sumber daya manusia pengawas dengan coverage atau ruang lingkup yang harus diawasi. Sehingga teman pemilih semuanya, kerja pengawasan ini adalah tanggung jawab kita bersama, kerja kita bersama. Bawaslu Kabupaten Bantul punya spirit ya, spirit gerakan Ayo Nyawiji Ngawasi. Ayo Nyawiji Ngawasi. Okay. Gerakan Ayo Nyawiji Ngawasi ini adalah gerakan di mana kita ingin merangkul semua komponen masyarakat, semua elemen masyarakat yang punya kepedulian sama, yang punya kesadaran yang sama untuk kemudian mewujudkan demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang bersih di Kabupaten Bantul dengan gerakan Ayo Nyawiji Ngawasi. Gerakan Ayo Nyawiji Ngawasi ini adalah gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, untuk demokrasi di Kabupaten Bantul yang lebih baik. Saya kira itu ya, Mbak. Baik. Jadi yang paling diingat nih, Ayo Nyawiji Ngawasi. Ya. Berarti kalau kan tidak semua teman pemilih ini mungkin memahami bahasa Jawa begitu ya Pak ya. Mungkin boleh diartikan Pak, Ayo Nyawiji Ngawasi itu apa begitu Pak artinya? Ayo itu ajakan ya. Baik. Jadi itu kata aktif ya Mbak. Betul. Ayo itu mari. Gitu. Oke. Itu kata aktif ya kan. Ayo Nyawiji. Nyawiji itu bersatu. Oke. Bersatu. Ayo bersatu. Ya. Ya kalau lebih softnya bersama. Ya kan. Tapi saya ingin membuat sebuah diksi yang lebih kuat. Ayo bersatu. Baik. Ayo Nyawiji. Ngawasi. Melakukan pengawasan. Gitu ya. Baik. Jadi ini sebenarnya adalah spirit untuk kemudian sekali lagi spirit untuk kemudian membangkitkan kegotong royongan, gitu ya. Gotong royong dalam hal apa? Dalam hal pengawasan. Baik. Pengawasan apa? Pengawasan pemilu dan pilkada. Begitu, Mbak. Jadi Ayo Nyawiji Ngawasi ini big goals-nya ini untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Bantul itu sendiri ya Pak ya. Baik teman pemilih, kita harus bersatu bersama ya untuk mengawasi bersama agar menjadikan pilkada kita ini menjadi pilkada dan juga pemilu yang tetap mengusung asas berdemokrasi dan juga bermartabat begitu ya Pak ya.
Baik teman pemilih, mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup dan juga sudah cukup jelas penjelasan Pak Didik terkait Bawaslu pasca pemilu dan juga pilkada. Lalu apa yang pengawasan apa ketika PDPB ini dilakukan, lalu dinamika pengawasan selama pasca pemilu dan juga pilkada itu seperti apa sudah dijelaskan oleh Pak Didik. Mungkin teman pemilih sudah paham dan juga lebih mengetahui ternyata seperti ini begitu ya. Karena mungkin sebelumnya teman pemilih kebanyakan itu Bawaslu dan KPU setelah pasca pemilu dan juga pilkada itu pekerjaannya tuh apa. Jadi melalui podcast Sapa Demokrasi episode kali ini bisa lebih paham, lebih mengetahui dan nyawiji juga ngawasi begitu ya Pak ya. Baik, mungkin untuk podcast Sapa Demokrasi kali ini cukup sampai di sini saja teman pemilih. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Sapa Demokrasi di episode selanjutnya. Tentu akan banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bawakan di podcast Sapa Demokrasi episode selanjutnya. Saya Dianjana Tahira pamit, bersama Pak Didik juga pamit. Yeah. Salam demokrasi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.